Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa pemirsa dalam pengajian Tafsir Al-Misbah, mengenal juz amma bersama Ustadz Quraisy Shihab. Seperti biasa, saya Sandrina Malakiano senang sekali bisa hadir untuk menemani Anda. Kali ini Ustadz Quraisy Shihab akan mengulas surat Al-Humazah. Melalui surat yang diturunkan di kota Mekah ini, Allah mengancam siapapun yang melakukan pelecehan dan pembawa rumor atau isu atau menggunjingkan orang lain. Di samping itu Allah juga mengancam para penimbun harta yang beranggapan bahwa dengan harta mereka bisa menghirup udara ini untuk selama-lamanya. Persoalannya adalah siapa yang disebut sebagai penggunjing dan siapa pula penimbun harta. Mari kita ikuti bersama uraian berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salatan wa salaman ala ibadihi alladzina istafa. Wa ba'd. Kali ini kita akan bahas surah Al-Humazah. Surah ini juga turun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Sementara ulama berpendapat bahwa dia adalah surah yang ke-31 yang diterima oleh Nabi. Baiklah, mari kita lihat pesan-pesan surah ini. Di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wailun likulli humazatin lumazah. Baik. Wail itu bisa berarti kecelakaan. Bisa juga diartikan semacam siksa yang akan dialami di neraka. Dikatakan ada lembah di neraka namanya wail. Oke. Ada juga yang mengatakan wail itu semacam doa untuk jatuhnya kecelakaan pada seseorang. Oke, itu pendapat-pendapat tentang wail. Kita lihat humazah. Humazah terambil dari kata hamazah atau hamz yang pada mulanya berarti mendorong. Itu kan ada huruf abjad bahasa Arab hamzah. Itu kata hamzah itu kan terucapkan seakan-akan didorong, ya. Maka ada dorongan ha. Maka itu dinamai hamzah. Dorongan-dorongan negatif juga dinamai hamzah atau hamazat. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dorongan-dorongan negatif setan. Hamaz ini bisa berarti dorongan secara fisik. Saya dorong orang secara fisik. Bisa juga berarti dorongan dengan lidah atau kata-kata. Nah, kata-kata yang buruk itu dinamai hamz. Biasanya kata-kata buruk menyangkut orang lain itu terucapkan waktu orang itu tidak ada. Sehingga humazah atau hamz diartikan sebagai, kalau dalam bahasa Indonesia memfitnah, sebenarnya dalam bahasa Arab ghibah. Menyebut keburukan orang lain sedang yang bersangkutan tidak ada. Ghibah itu terambil dari kata ghaib. Orangnya tidak ada, Anda sebut keburukannya. Nabi pernah ditanya, bagaimana kalau memang dia buruk? Apa tidak boleh saya cerita keburukannya? Kata Nabi, itulah ghibah. Kalau dia tidak buruk lantas Anda ceritakan keburukannya, itu namanya buhtan, kebohongan besar. Jadi kita bisa terjemahkan humazah, para yang sering mengumpat, yang sering menceritakan keburukan orang.
Lumazah itu berarti mengejek dengan cara kerlingan mata, gerak-gerik, mencontohkan dia gerak atau ucapan dengan tujuan mengundang tawa dan ejekan. Baik yang diejek itu ada di depan Anda, yang mengejek maupun tidak ada. Itu lumazah. Oke. Kita lihat sekarang. Likulli. Ini yang perlu kita garis bawahi. Likulli. Celakalah, nerakakah, kerugiankah yang akan menimpa likulli setiap pengumpat dan pencela. Oke. Kalau saya berkata begini, coba. Penumpang bus turun. Itu otomatis semuanya turun. Belum tentu ya. Oke. Penumpang-penumpang itu mengalami kecelakaan. Bisa tidak ada 1-2 yang tidak celaka? Bisa. Tapi kalau saya berkata, setiap penumpang bus itu celaka. Ada tidak yang tidak celaka? Ayat itu semua celaka. Setiap. Di sini Allah berkata, wailun lil humazati wal lumazah atau likulli. Celakalah pengumpat-pengumpat dan pencela-pencela. Kalau dia berkata begitu, boleh jadi ada 1-2 yang tidak celaka. Ya. Tetapi di sini dinyatakannya likulli, setiap orang. Untungnya bentuk humazah dan lumazah itu diartikan yang sering kali. Jadi kalau masih sekali-sekali mungkin masih bisa ditoleransi. Ya kan? Tapi kalau kerjanya ngerumpi, ya kan? Kerjanya menyebut-nyebut keburukan orang, itu wailun likulli humazatin lumazah. Oke. Ya. Memang Allah melarang orang menceritakan keburukan orang. Tetapi ada 6 tempat yang bisa ditoleransi. Yang pertama, kalau menceritakan keburukannya dengan harapan bisa meringankan apa yang dialami. Menceritakannya kepada orang yang bisa meringankan. Jadi kalau kita punya sahabat karib, kita ceritakan dengan harapan bisa mengurangi itu bisa ditoleransi. Yang kedua, menceritakan keburukannya kepada orang yang bisa menghalangi keburukan itu. Yang ketiga, meminta fatwa. Ada istri Abu Sufyan datang pada Nabi, wahai Nabi, suami saya itu kikir. Ceritakan keburukannya atau tidak? Dia ceritakan keburukannya sebenarnya. Kikir kan dia ceritakan keburukannya. Terus dia bertanya, boleh tidak saya curi uangnya tanpa dia tahu? Ini dia minta fatwa. Itu boleh. Asal menceritakannya dengan tujuan meminta pendapat. Pada orang yang wajar dimintai pendapat. Yang keempat, orang yang terang-terangan sudah tidak malu melakukan keburukan. Baik, yang kelima, untuk memperkenalkan orang yang tidak bisa dikenal kecuali menyebut keburukannya. Si A datang. Yang mana? Waduh, bingung. Oh, itu A yang buta sebelah. Itu boleh. Kalau memang tujuannya memperkenalkan ini. Yang kelima, memberi peringatan pada orang. Ada satu orang mau lamar anak saya. Saya tanya sama ini, bagaimana sih orang itu? Anda boleh menceritakan, tetapi dalam batas dia ditolak. Tidak usah ditelanjangi dia. Itu 6 hal yang diperintahkan, yang dibolehkan untuk ditoleransi menyebut keburukan orang. Baik, kita lanjutkan. Allazi jama'a malan wa addada.
biasanya orang yang menceritakan keburukan orang itu dia merasa dirinya mampu, lebih hebat. Dia merasa dirinya kaya. Karena itu lanjutan ayat ini menyatakan mereka itu yang mengumpul harta jama' amalan wa addada. Addada itu bisa diartikan menghitung-hitungnya. Ada orang punya harta, dia taruh di bawah bantal sedikit-sedikit dia hitung harta saya. Itu kikir, karena dia kikir. Ada juga addada juga bisa berarti mempersiapkannya. Dia mengumpul harta untuk mempersiapkannya sampai 7 turunan. Ada kan yang begitu? Ada lagi, adada, dibaca adadah, mengumpulkan harta dan mengumpulkan pengikut yang banyak. Jadi cerita supaya dapat teman, supaya dapat pengikut. Ini orang-orang yang diancam dengan al-wail. Baik, kita akan lihat satu fragmen, kemudian kita akan diskusi. Assalamualaikum. Ini nih, murid kesayangannya Pak Farid. Kok masih ingat sih? Iya dong. Sudah, kita lanjutkan kembali ke persoalan pembentukan panitia inti reuni. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semua. Dan pada hari ini, mari kita bentuk susunan panitia inti reuni SMP 1 untuk alma mater 1970 sampai 1975. Jadi langsung saja kita tunjuk siapa ketua umumnya. Bagaimana kalau Aisyah sendiri? Setuju nggak? Setuju. Boleh. Boleh kan? Kok saya sih? Udah jangan banyak pikir lah. Oke deh, saya terima. Tapi nanti dibantu loh ya. Pasti. Tenang aja. Kemudian siapa ketua satunya? Siapa ya? Gimana kalau Sari? Sari. Boleh juga. Dia sih cocoknya dijadiin bendahara saja. Pacarnya kan direktur bank asing. Siapa tahu bisa membackup kekurangan dananya. Ntar, pacar? Emang Sari udah punya pacar? Loh, suaminya kan baru saja meninggal. Kasihan deh lu. Bukannya apa? Kemarin Senin aku kan baru ketemu Sari. Dan dia nggak cerita apa-apa tuh ke aku. Masa dicerita-ceritain sih? Orang tuh kalau lagi enak aja nggak bilang siapa-siapa. Tapi kalau udah susah, semua orang dikasih tahu. Ya nggak? Wah, asik dong. Dapat rumah baru, new ice baru. Tapi kabarnya belum ada SIM-nya tuh. Maksudnya belum ada SIM-nya bagaimana sih, Tar? SIM itu maksudnya surat izin menikah. Tahu bodoh. Hebat juga ya, Sari. Betul lah kata orang-orang. Betul. Astagfirullahaladzim. Kalian ini mau rapat? Apa mau ngegosipin si Sari sih? Biasalah. Sudah. Kita lanjutkan lagi ya acaranya. Siapa tuh yang datang? Sebentar ya, saya lihat dulu siapa yang datang. Ya. Oh iya. Siapa sih? Nggak tahu. Sari, ayo masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya kamu nggak bisa datang. Iya, ternyata acara keluarga saya selesai lebih cepat. Jadi saya buru-buru aja ke sini. Iya. Belum selesai kan acaranya? Belum kok, belum. Ayo masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, ternyata Sari bisa hadir di tengah-tengah kita. Ayo, siapa yang mau bertanya ke Sari? Nggak perlu, Ais. Saya tahu kok apa yang akan mereka pertanyakan tentang diri saya. Paling-paling juga tentang gosip status janda saya. Teman-teman sekalian, belakangan ini saya sedang dirundung musibah. Suami saya meninggal, dan kesedihan itu belum berlalu dari hati saya. Tapi kalau di luar saya digosipkan dengan seorang pengusaha, dapat mobil mewah, dapat rumah. Saya sendiri tidak tahu siapa yang menyebarkan gosip keji ini. Jangan naik sedan,
Kesini saja saya naik bis. Astagfirullahaladzim. Sudah, sayang. Sabar ya. Sabar. Semua itu fitnah. Semua itu bohong. Ayo kita duduk, sayang. Ya, kawan-kawan. Sebaiknya acara kita skorsing dulu. Kita hibur hati Sari yang masih diliputi kesedihan. Dan saya minta kepada kawan-kawan, mulai dari sekarang, berpikirlah yang positif. Apabila mendengar kabar yang belum tentu benar. Kasihan kan kalau dia digosipin? Ingat loh, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ngeri bukan? Ya sudah, silahkan makan dulu ya. Ayo, silahkan makan dulu. Ayo, Sar. Anda. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara soal berguncing atau mungkin sekarang bahasa trennya itu bergosip gitu Pak. Permasalahan ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Kita mungkin bisa lihat di berbagai macam paket gosip di televisi gitu. Sehingga semua orang bisa dengan mudah mengetahui rahasia orang lain. Lalu yang menjadi pertanyaan saya, melihat fenomena ini, bagaimana fenomena ini kaitannya dengan hadis Nabi yang berbunyi man satara musliman satarallahu lahu yaumal qiyamah. Terima kasih. Ya, pergunjingan dimanapun, apakah di TV atau di luar TV, sebenarnya terlarang. Terlarang. Paling tidak yang bersangkutan rugi dari segi waktunya habis buat itu. Belum lagi menimbulkan kebencian di kalangan orang. Itu satu. Memang fenomena ini barangkali menunjukkan rendahnya kesadaran beragama orang. Kesadaran orang tentang perlunya waktu. Ini kan berkaitan, surah ini kan berkaitan dengan wal asri yang tadinya itu. Semakin sadar orang tentang perlunya waktu, perlunya mengisi waktu itu dengan hal-hal yang bermanfaat, semakin kurang pembicaraannya yang tidak bermanfaat. Kalau Anda membuka aib orang, tidak ada jaminan bahwa orang lain akan membuka aib Anda. Itu sebabnya agama menganjurkan menutup aib orang. Apa yang ditoleransinya yang kita bicarakan tadi, itu pun dalam batas-batas yang perlu saja. Jangan menelanjangi orang. Jangan menceritakan semua keburukan orang. Nah, jadi itu, kalau ditanyakan fenomena apa itu fenomena rendahnya kesadaran beragama. Karena itu mudah-mudahan aja para pengelola TV mendengar ini sehingga acara-acara semacam itu ditiadakan. Karena dia rugi dan dia mengajak orang kepada kerugian. Saya kira itu ya. Oke. Ada yang lain? Silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ada hubungannya dengan yang ditanyakan dengan adik tadi. Cuma yang ingin saya tekankan di sini, kadang kalau kita menceritakan aib kita ataupun aib orang lain, yang tujuannya untuk mungkin meringankan beban kita, kadang-kadang kita seakan-akan terlena. Kita semakin dikompori gitu ya Pak ya. Apakah lebih baik 6 kategori yang kita perbolehkan itu mending kita hilangkan aja, gimana untuk menghindari supaya kita tidak semakin asik menceritakan keburukan kita maupun orang lain. Bagaimana menurut Bapak? Kalau bisa dihindari,
Saya kira ada hal-hal yang bisa dihindari. Tapi ada juga hal-hal yang jangan dihindari. Ya toh? Sekarang saya akan beri contoh dari 6 yang saya berikan tadi. Itunya. Ada satu orang minta pendapat ibu menyangkut calon suami yang ingin menikahi anaknya. Apa ibu diam? Atau kita berkewajiban memberitahu? Di sini harus diberitahu. Tetapi kalau sudah, kalau bisa, ada orang kita ingin perkenalkan, dia itu katakanlah punya aib. Seperti saya katakan dia buta misalnya, atau sumbing. Kalau bisa tidak diceritakan dan dia sudah bisa dikenal, itu baik. Nah, punya unek-unek. Saya di ini, bagaimana nih, bergelora, bergejolak hati ingin menceritakan. Kalau bisa ditahan dan hanya mengadu kepada Tuhan, itu baik. Tapi kalau tidak bisa, bagaimana? Mungkin saya ceritakan pada saudara saya, mungkin saya ceritakan pada teman akrab saya. Dan tentunya itu cerita, itu uraian, itu penyampaian kepada orang yang sangat-sangat terbatas. Bukan dicerita dalam satu majelis. Ada teman, tidak ada teman akrab atau tidak. Saya kira itu. Jadi memang ada tempatnya yang sebaiknya tidak diungkap, tapi ada juga hal-hal yang perlu diungkap. Saya kira begitu. Baiklah, saya kira kita lanjutkan. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Tadi sudah. Malan ini, ini untuk mahasiswa nih. Tanwin itu malan kan? Walaupun sebenarnya di sini kita tidak baca malan karena kita masukkan huruf nun itu kepada waw, ya toh, idgham namanya. Tanwin itu bisa berarti banyak, bisa berarti sedikit. Nah, menghimpun harta, ini maksudnya harta yang banyak atau harta yang sedikit? Dua-duanya boleh. Ada orang yang sangat kikir, harta sedikit pun dia himpun. Ada enggak yang gitu? Nah, jadi dia menghimpun harta yang sedikit. Nah, ada orang hartanya banyak, dia masih anggap sedikit. Nah, jadi ini gambaran tentang kekikiran orang tersebut sekaligus kelobaannya untuk menghimpun harta yang banyak. Addadahu bisa juga berarti menganeka-ragamkannya. Ada yang berarti addada menghitung-hitung, ada yang berarti addada menganeka-ragamkan. Oh, dia sudah punya mobil. Ada mobil Mercy, ada mobil ini, ada mobil itu, ada sawah, ada ladang, ada ini. Ada manusia yang seperti itu. Orang yang semacam inilah yang juga mendapat ancaman wail. Orang yang semacam ini dilukiskan oleh ayat berikut, yahsabu anna malahu akhlad. Dia menduga hartanya mengekalkannya. Hartanya yang banyak ini, dia menduga dia akan kekal di dalam kekayaannya. Karena banyak hartanya. Walaupun saya keluarkan sekarang masih banyak. Jadi dia anggap dia akan kekal dengan kekayaannya. Ada lagi yang mengartikan, akhladahu, mengekalkannya, sehingga dia akan hidup terus di dunia ini. Sebenarnya boleh jadi dia sadar dia mati, boleh jadi dia ketahui bahwa dia akan mati, tetapi dia tidak pernah berpikir tentang mati. Karena dia tidak berpikir tentang mati, maka dia seakan-akan menduga dirinya tidak akan mati, menduga dirinya akan kekal. Ada orang yang seperti itu. Kita ngomong-ngomong nih, pernah enggak kita ingat mati? Coba pikir, pernah enggak kita ingat mati? Sebenarnya Tuhan, salah satu tujuan kita ditidurkan itu, supaya kita ingat mati. Karena tidur itu mati, mirip dengan mati. Atau dipersamakan Tuhan dengan mati. Ada orang yang tidak pernah berpikir tentang itu, dan menduga dirinya akan kekal. Kalla la yumbadzanna fil hutamah. Tidak. Dia tidak akan kekal. Atau kalla, hati-hatilah. La yumbadzanna fil hutamah. Yumbadzanna terambil dari kata an-nabaz. An-nabaz itu melempar sesuatu yang hina. Sesuatu yang tidak ada artinya. Jadi la yumbadzanna, dia pasti akan dilempar
dalam keadaan dia hina dina, dalam keadaan dia tidak berarti, dan dilemparnya lagi itu dengan mudah. Dia pasti akan dilemparkan dengan mudah serta dengan hina dina ke al-hutamah. Hutamah itu terambil dari kata hatama atau hatama, hancur. Hutamah sesuatu yang sangat menghancurkan. Wa ma adraka mal hutamah. Apa yang menjadikan engkau tahu tentang al-hutamah? Kamu nggak tahu itu hutamah. Akal kamu tidak akan sampai untuk menjangkau hakikat hutamah. Kalau ma adraka itu digunakan Al-Quran untuk hal-hal yang tidak bisa terjangkau oleh akal pikiran manusia. Itu sebabnya sorga, wa ma adraka ma illiyun. Neraka, wa ma adraka mal hutamah di sini. Yang dimaksud di sini neraka. Bintang, wa ma adraka mat thariq. Kita tidak bisa tahu itu bintang, terlalu jauh. Nah, wa ma adraka mal hutamah dinyatakannya narullahil muqadah. Apinya Allah yang menyala-nyala. Nah, saya mau beri gambaran ini. Kenapa dia katakan apinya Allah? Nah, kita beri ilustrasi. Kalau ada seorang miskin, ada orang kaya. Si miskin namanya A, si kaya namanya B. Terus saya katakan, dia pergi ke rumah si A. Bayangan Anda, A yang miskin ini rumahnya megah atau tidak? Pasti dia miskin, pasti rumahnya gubuk. Nah, oh dia pergi ke rumah si B yang kaya raya. Apa bayangannya tentang rumahnya si B ini? Pasti besar. Oke. Kalau apinya manusia itu bisa dibayangkan. Kita tahu apinya manusia. Kalau apinya Allah, tidak bisa Anda bayangkan apinya Allah. Apinya manusia yang kita lihat sehari-hari aja udah panasnya kayak gitu. Ya, yang ini, wa ma adraka mal hutamah. Dia tidak katakan narun muqadah, api yang menyala-nyala. Tidak, narullah, apinya Allah yang menyala-nyala. Itu al-muqadah yang menyala-nyala, allati tattali'u 'alal af'idah. Nah, afidah jamak fuad. Fuad itu hati yang berfungsi memahami sesuatu. Nah, yang merasa. Fuad itu hati yang merasa. Nah, ini orang tadi mengumpat, sombong, dan lain-lain sebagainya. Kesombongannya itu bersumber dari hatinya. Ya toh? Nah, yang dibakar itu adalah sumber penyakitnya. Sehingga api itu naik sampai membakar hatinya. Nah, saya beri gambaran lagi. Orang kira-kira yang mendengar dia disebut-sebut keburukannya, terbakar enggak hatinya? Terbakar. Jadi kalau begitu wajar dong kalau dia mendapat siksa yang serupa, dibakar juga hatinya. Itu tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim mu'sadah fi amadin mumaddada. Sesungguhnya api itu terhadap orang-orang yang dibakar ini tertutup. Jadi kalau kita berikan gambaran kira-kira dia berada di kamar ini tertutup, api di sekeliling dia. Innaha 'alaihim mu'sadah fi amadin mumaddada. Amad artinya tiang, mumaddada terbentang atau tinggi. Nah, mereka itu berada di tengah-tengah api yang berada dalam lokasi yang tertutup tinggi. Nah, bisa juga diartikan mereka itu berada di dalam suatu lokasi dan diikat di tiang-tiang yang tinggi. Jadi fi amadin mumaddada bisa menjelaskan tentang api itu, bisa juga difahami menjelaskan orang-orang yang dibakar itu. Kalau yang dijelaskan orang-orang yang dibakar, itu artinya mereka diikat di tiang-tiang yang tinggi. Api di sekelilingnya membakar. Kalau menjelaskan api itu, bahwa api itu berada di suatu lokasi, lokasi itu tertutup dan mempunyai tiang-tiang yang tinggi. Sehingga kira-kira seperti di penjara kalau kita
tahu. Kalau penjaranya temboknya rendah, orang masih bisa melompat, boleh jadi. Tapi ini fi amadin mumaddada. Ada beberapa hal di sini yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, yahsabu anna malahu akhlada. Hartanya. Hartanya itu kan berbentuk tunggal ya, hartanya. Kalau saya berkata harta mereka, itu berbentuk jamak. Nah, Al-Quran terulang kata hartanya maluhu 6 kali. 5 kali kecaman. Hanya sekali pujian. Apa makna itu? Seorang yang memiliki harta, jangan menganggap harta itu miliknya sendiri. Itu sebabnya di dalam Al-Quran, kalau berbicara tentang harta, seringkali harta itu dikaitkan dengan kelompok. Amwalahum, amwalal yatama, harta mereka, harta anak-anak yatim. Tapi kalau dia berkata maluhu, hartanya itu kecaman. Yahsabu anna malahu akhlada. Kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas. Ya kan? Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu. Semua. Jadi jangan Anda menganggap harta yang Anda miliki adalah harta pribadi Anda. Kalau Anda menganggapnya harta pribadi, maka itu Anda dikecam. Ini yang difahami dari ini. Kalau Anda menganggapnya harta pribadi, tetapi menyerahkannya kepada semua orang, maka itu Anda terpuji. Itu sebabnya ada sekali yang terpuji, yu'ti malahu yatazakka. Ya, itu ditujukan kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi, ini yang perlu kita garis bawahi, kesan yang diperoleh dari ayat kita ini. Jangan, pesannya, jangan menganggap harta yang Anda miliki harta pribadi Anda. Tapi di dalam harta itu ada hak orang lain berupa zakat atau sedekah. Baik, kita ingin mendiskusikan surah kita ini. Yang mau bertanya, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketahui saat ini bahwa konsep pengumpulan harta lebih modern. Ada istilah asuransi. Harta-harta kita diasuransikan supaya lebih aman dan untuk generasi selanjutnya. Yang saya tanyakan adalah bagaimana kaitan dengan ayat alladzi jama'a malahu wa addadah itu sendiri tentang konsep asuransi, Ustaz. Terima kasih. Asuransi apabila memenuhi persyaratan-persyaratannya yang ditetapkan agama tidak terlarang. Karena sebenarnya ayat ini mengecam orang yang mengumpul harta, menghitung-hitungnya, dalam arti dia sangat cinta pada hartanya, dia kikir untuk mengeluarkan hartanya sesuai dengan tuntunan agama. Agama sama sekali tidak melarang orang menyimpan harta. Sama sekali tidak melarang orang menabung. Menabung kan juga menyimpan harta. Sama sekali tidak melarang orang berpikir mengumpulkan harta untuk masa depannya, ya kan? Atau masa depan anak-anaknya, selama dia tetap memfungsikan hartanya sesuai dengan tuntunan agama. Dia keluarkan zakatnya, dia bersedekah, dia tidak terlalu cinta pada harta sehingga ada orang yang butuh dia tidak berikan. Dia tidak terlalu cinta kepada harta sehingga dia merasa aman dengan hartanya. Sewaktu-waktu dia tidak merasa bahwa ini bakal hilang, padahal sewaktu-waktu itu semua bisa hilang. Itu yang dikecam. Tapi mengasuransikan harta, mengasuransikan mobil, mengasuransikan rumah, menyimpan perhiasan di bank, ya kan? Itu tidak terlarang selama ini memenuhi persyaratan-persyaratannya. Saya tidak berkata semua asuransi otomatis direstui, tetapi ide untuk memelihara itu dibenarkan oleh agama. Saya kira jelas ya. Baik, kalau tidak ada lagi, kita akan mengambil
Apa kira-kira kesimpulan yang dapat kita tarik dari surah ini? Yang pertama dan utama, jangan ngerumpi, jangan menceritakan keburukan orang. Anda pasti rugi bila menceritakan keburukan orang, paling tidak rugi waktu Anda. Paling tidak itu rugi waktu Anda. Dan kemungkinan besar orang lain pun akan menceritakan keburukan Anda. Min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu bukti kebaikan keberagamaan Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa yang bukan urusannya. Bukan urusan saya itu pakaian si A hari ini begitu, pakaiannya besok begitu. Tidak ada urusan saya. Itu satu. Yang kedua, jangan mengejek dan menghina orang lain. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhun wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Janganlah satu kaum, satu kelompok menghina kelompok yang lain. Dan jangan juga satu kelompok perempuan menghina kelompok perempuan yang lain. Boleh jadi siapa yang dihinanya lebih baik daripada yang menghina. Ini ayat menggarisbawahi perempuan. La yaskhar qaumun, jangan satu kelompok lelaki menghina kelompok perempuan, kelompok yang lain, jangan juga kelompok perempuan, menggarisbawahi. Kata ulama, karena biasanya yang menghina dan banyak mengumpat itu perempuan dibanding dengan lelaki. Itu kata ulama. Oke, itu. Yang ketiga, jangan sekali-kali Anda merasa bahwa harta pribadi yang Anda miliki itu milik Anda semata-mata. Harta yang dimiliki seseorang itu di dalamnya ada hak orang lain. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta mereka, orang-orang yang taat kepada Allah itu, ada mereka sisihkan haknya untuk orang yang minta atau orang yang tidak minta namun tidak memiliki sesuatu. Itu yang ketiga. Yang keempat yang saya ingin ambil kesimpulannya, kira-kira begini. Siksa itu setimpal dengan dosa. Siksa setimpal dengan dosa. Karena itu, jangan berkata bahwa neraka atau siksa yang diperoleh seseorang di neraka tidak adil. Setiap orang dalam kehidupan dunia ini menanam benih. Benih kejahatan itu menghasilkan buah. Buahnya dipetik di neraka, di akhirat. Itu buahnya di sana. Jangan salahkan seorang petani yang menanam tomat walaupun hanya sebiji kecil. Tomat itu kan bijinya cuma satu ya. Kok bisa bermacam-macam, bisa banyak sekali buahnya. Lebih banyak buahnya daripada benih itu. Ya, Anda lihat, Anda cuma ngerumpi sedikit, Anda cuma menghina, tapi Anda menanam benih. Kapan dipetik benih itu? Di sana nanti dipetik. Itu setimpal dengan apa? Jadi jangan berkata, saya kok cuma begini, di neraka kok setengah mati. Tidak, itu benih yang Anda tanam. Kalau Anda keberatan tentang itu, keberatan juga lah. Kenapa saya menanam sebiji tomat, kok hasilnya banyak? Begitu kira-kira yang dimaksud dengan setiap sebesar dosa, sebesar itu pula sanksi. Siksa serupa dengan dosa. Saya kira itu yang kita dapat ambil dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.